Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di kelas saya, yaitu adalah paket B. Hari ini kita akan belajar tema 12 reproduksi pada makhluk hidup. Berarti tepatnya IPA ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ada beberapa hal yang perlu kita bahas masalah ilmu pengetahuan alam atau IPA ini. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian reproduksi, menjelaskan macam-macam reproduksi pada tumbuhan dan hewan, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang sedang berreproduksi, menjelaskan pentingnya reproduksi bagi kelangsungan hidup dan makhluk hidup. Selanjutnya itu adalah pengantar tema. Reproduksi adalah proses menghasilkan individu baru. Tujuan reproduksi adalah untuk mempertahankan dan keberlangsungan jenis. Reproduksi terjadi pada semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, jadi teman-teman, reproduksi itu adalah suatu hal untuk berkembang biak, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi teman-teman jangan mengira berkembang biak itu hanya untuk hewan saja, tetapi tumbuhan juga ada, atau yang disebut dengan nama lain fotosintesis flora gitu teman-teman. Nah, ada beberapa jenis reproduksi. Yang pertama itu adalah reproduksi generatif atau seksual, melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Contoh, penyerbukan pada bunga dan perkawinan pada hewan. Nah, mungkin kalau teman-teman untuk melihat perkawinan pada hewan itu sudah sering ya melihat kucing, melihat anjing, atau melihat hewan-hewan lainnya. Tapi, jika untuk tumbuhan itu yang pertama itu adalah penyerbukan pada bunga. Nah, maksud dari penyerbukan pada bunga ini teman-teman, jadi ada beberapa sel-sel kelamin yang ada pada tumbuhan itu menyatu jadi satu. Dan itu disebut dengan namanya penyerbukan pada bunga. Nah, sedangkan reproduksi vegetatif aseksual tidak melibatkan sel kelamin, tapi itu melibatkan sesuatu hal yang bentuk berkembang biak seperti cangkok, stik, tunas, membelah diri. Mungkin teman-teman pernah mencangkok ya waktu zaman SD kemarin. Nah, waktu untuk mencangkok itulah disebut dengan namanya reproduksi vegetatif untuk menciptakan hal baru tapi bukan melalui seksual. Itu dinamakan dengan anseksual gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah reproduksi pada tumbuhan. Ini yang pertama itu adalah generatif melalui proses menyerbukan dan pembuahan. Vegetatif alami, tunas, umbi, rizoma, stolon. Vegetatif buatan, cangkok, stik atau okulasi. Nah, vegetatif alami ini seperti penyerbukan tadi. Itu adalah untuk menciptakan tunas baru, umbi baru, atau rizomo atau stolon gitu teman-teman. Jika vegetatif buatan seperti cangkok, stik atau okulasi, mungkin teman-teman boleh cari apa itu stik okulasi di Google. Kalau jika untuk informasi ini, nah kalau untuk cangkok sendiri itu kan membelah dari bawah ya teman-teman, membelah dari bawah, terus diikatkan kembali, itulah dinamakan dengan cangkok. Itu salah satu bentuk dari unreproduksi atau unseksual untuk tumbuhan. Nah, jikalau tadi itu untuk tumbuhan, maka ini kita akan kembali ke reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan sama, dia ada juga generatif, metamorfosis, atau anseksual. Tetapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, generatif melalui perkawinan itu menghasilkan keturunan. Seperti kucing sama kucing nih, kucing jantan, kucing betina itu kawin, maka dia akan menghasilkan kucing baru atau anak kucing. Itu yang disebutkan dengan generatif melalui perkawinan. Nah, jikalau metamorfosis sempurna, itu seperti telur, larva, pupa, atau imago gitu teman-teman. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu seperti telur, nipa, atau imago. Mungkin teman-teman boleh cari ya nipa atau imago di Google gitu. Nah, selanjutnya adalah anseksual, jarang pada hewan. Biasanya jarang sekali untuk anseksual ini. Nah, kalau di tumbuhan kan ada anseksual itu seperti cangkok, stik, dan lainnya. Jikalau di hewan ini mungkin ada beberapa seperti membelah diri pada amoeba. Itu hanya seperti bakteri ya. Karena bakteri juga termasuk dalam hewan partikel kecil gitu teman-teman. Nah, selain itu adalah pentingnya reproduksi. Kenapa sih reproduksi itu menjadi penting? Kenapa tumbuhan dan hewan itu sangat dianjurkan untuk reproduksi? Jikalau tidak mempunyai reproduksi, maka tidak ada namanya berkembang biak dan tidak ada keturunan, teman-teman. Bahkan untuk tumbuhan saja itu ada namanya keturunan atau penerusnya seperti tunas baru gitu. Nah, jikalau tidak ada reproduksi, maka kita tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidup suatu spesies. Misal nih, kalau anjing tidak reproduksi, tidak berkembang biak, maka anjing itu tidak punya keturunan. Maka langsung stuck saja di
Anjing itu selesai, anjing itu meninggal atau mati, selesai, tidak ada keturunannya. Dan pentingnya reproduksi ini menambah jumlah populasi. Nah, dengan banyaknya populasi ini, berarti kita untuk mengurangi angka kepunahan, teman-teman. Itulah pentingnya reproduksi. Dan yang terakhir itu adalah mewariskan sifat kepada keturunan. Bukan hanya pada manusia saja, hewan pun ada beberapa keturunannya yang mempunyai sifat yang sama, yaitu adalah seperti sikap kucing atau sikap ini, teman-teman. Gitu. Selanjutnya adalah contoh kegiatan. Nah, contoh kegiatan ini amatilah tanaman di sekitar rumah yang berkembang biak secara vegetatif alami. Vegetatif alami seperti penyerbukan tadi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat ada yang masih tunas yang kecil di pohon, itu bisa disebut dengan vegetatif alami. Yang kedua, catat jenis dan cara perkembangbiakannya. Mungkin teman-teman boleh lihat di YouTube atau di Google untuk bagaimana cara vegetatif alami itu berkembang biak. Dan yang ketiga, presentasikan hasil pengamatan di kelas. Mungkin karena kita lagi online, itu nggak usah. Itu skip saja nomor tiga, teman-teman. Nah, ini latihan. Jelaskan perbedaan reproduksi genetatif dan vegetatif. Nah, itu yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Teman-teman boleh catat atau cari tahu lagi. Yang kedua, berikan masing-masing tiga contoh reproduksi generatif vegetatif pada tumbuhan. Ini boleh dikumpulkan, sebenarnya boleh tidak juga karena kita online. Terlebih lagi, teman-teman harus melihat bagaimana sih contoh reproduksi generatif vegetatif itu pada tumbuhan. Yang ketiga, sebutkan tahapan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Mungkin teman-teman boleh scroll lagi PPT ini, tadi sudah saya jelaskan bagaimana metamorfosis yang sempurna, bagaimana metamorfosis yang tidak sempurna. Itu boleh teman-teman catat atau teman-teman boleh cari lagi yang lebih banyak lagi boleh. Boleh teman-teman masukkan lagi contoh-contoh lain metamorfosis yang sempurna, tidak sempurna, itu boleh sekali. Nah, sebelum saya tutup, ada kesimpulannya, itu adalah reproduksi adalah proses penting bagi semua makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda. Dengan memahami reproduksi, kita dapat menjaga keberlangsungan hidup makhluk di bumi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman paham ya maksud dari reproduksi pada makhluk hidup ini, baik tumbuhan, baik hewan. Jikalau teman-teman ada pertanyaan, silakan japri saya atau boleh di grup. Nah, itu saja akhir kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.